Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lillahi wahdatin nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa bi sirril fatihah wa bi mu'jizatil fatihah wa bi karamatil fatihah anta qabbala ma bihi da'una wa anta tiyana ma sa'alnak anjiz lana wa'dakal haqqil ladzi wa'atahu li ibadikal mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma yassir lana umurana wa umura jama'atina wa umura muassasatina wa umur madrasatina kulla asirin bijahil bashirin nazir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qira'atana wa tahlilana wa tahmidana wa subhana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu belum? Kok jam saya udah pas ya? Hah? 10 menit lagi. Jangan. Kita tunggu aja. Saya undangannya doa doang, kalau kultum beda lagi ntar. Kan gitu Ustaz Daus ya? Baik, sambil menunggu ya. Tadi kita sudah buka dengan ucapan syukur alhamdulillah, kemudian sholawat, zikir, bahkan tadarus, dan terakhir kita tutup dengan hadis Nabi, sabda Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kata Nabi, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Dia mendapat dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan ketika nanti dia berjumpa dengan Tuhannya di yaumil akhir. Nah, dua kebahagiaan ini Nabi sampaikan kepada kita yang kita rasakan pada saat ini dan setiap hari ketika umat Islam berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan inda fitri, ketika berbuka puasa. Orang buka puasa nggak ada yang merengut, pasti senyum. Bahkan saking bahagianya dimulai dari habis asar udah repot, apalagi ibu-ibu ya. Jadi itu tadi habis asar sepanjang jalan kita lihat sudah repot gitu, entah nyari tajilan atau emang gak puasa gitu kita kan. Nah, mungkin yang bukan gak puasa, mungkin dia belum melihat hilal aja kan. Jadi belum mulai puasa kata Ustaz Daud. Jadi kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan harian ketika dia berbuka puasa setiap harinya. Atau
kebahagiaan ketika dia berbuka nanti setelah lulus 1 bulan Ramadan, inda fitrih, makanya disebut Idul Fitri juga, yaitu hari raya kembali kepada fitrah. Nah itu bahagia. Sama orang lebaran juga nggak ada yang bersedih, semuanya girang, apalagi kalau dapat THR, nah, tambah girang. Nah, itu yang pertama kata Nabi. Jadi kebahagiaan pertama itu kebahagiaan yang sifatnya duniawi, manusiawi, ya. Hati kita merasakan bahagia di dunia. Tapi yang kedua yang lebih dahsyat kata Allah, farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan berbahagia nanti ketika di akhirat. Kalau tadi di dunia kita bahagia saat buka, di akhirat kita bahagia saat berjumpa dengan Allah, membawa pahala ibadah puasanya. Bahkan saking bahagianya disediakan pintu khusus. Ya, ini hadisnya sudah populer di bulan Ramadan. Jadi ada hadis-hadis populer di bulan Ramadan yang sering kita dengar, ya. Inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu, yusamma ar-royan, yaitu dinamakan ar-royan, babur royan. Yadakhuluna minhu shaimun, yang dimasukin oleh orang-orang yang puasa itu babur royan. Wa idza dakhalu akhiruhum ughliqa. Ketika nanti orang terakhir yang puasa itu masuk, itu pintu tertutup otomatis. Hadisnya juga sahih, ya. Paling tidak sudah ditakhrij juga oleh Syekh Al-Albani juga sahih. Jadi tidak ada keraguan bagi kita. Artinya apa? Allah emang puasa ini ibadah yang paling istimewa, diturunkan kepada umat yang istimewa melalui syariat Nabi yang juga istimewa. Jadi saya sering sampaikan kalau kita muhasabah, mau apa lagi, kita ini rugi sebagai umat Nabi Muhammad kalau semua fadilah, karomah, keutamaan itu nggak kita pakai. Bulan Ramadan bulan istimewa. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu, semua amal anak Adam itu untuknya. Jadi kita sholat, kita zakat itu untuk kita, illa saum, atau dalam redaksi lain illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu untukku kata Allah, dan aku langsung yang akan membalasnya. Itu salah satu keistimewaan ibadah puasa lagi. Keistimewaan yang lain, bau mulut orang puasa itu populer juga nih hadisnya. Atyabu indallahu min rihil miski, lebih wangi di sisi Allah nanti di hari kiamat dibanding rihil miski, minyak kasturi. Tapi ini jangan diartikan secara tekstual. Kalau diartikan secara tekstual kayak jamaah saya ada yang nanya, Pak Ustadz, saya coba pernah nih, saya napas saya gini ini. Masa di surga baunya kayak gitu katanya. Itu kalau dipahami secara tekstual, tapi maknanya bukan itu. Maknanya adalah ganjarannya. Kalau di dunia itu mungkin standar minyak wangi paling wangi itu minyak kasturi, ya nanti di sisi Allah lebih wangi itu ganjaran orang yang puasa. Jadi semua di bulan Ramadan ini Allah turunkan, dan terakhir diturunkan melalui syariat Nabi Muhammad, Nabi yang istimewa, Nabi yang paling paripurna. Bahkan di dalam kitab Izatun Nasiin fil Wa'zi wal Irsyad, ada salah satu hadis riwayat Imam Ahmad. Itu sampai Nabi Musa aja pengen punya umat kayak umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, ya Allah, Nabi Musa itu bentangan tahun kan sama Nabi Muhammad, tapi udah dikasih kabar sama Allah bahwa nanti akan ada umat yang bisa diberikan syafaat. Kata Nabi Musa, saya pengen umat itu jadi umat saya. Kata Allah, la innahu min ummati Muhammad, itu umatnya Nabi Muhammad. Sampai kurang lebih 7 kali itu Nabi Musa minta. Terakhir dibalik sama Nabi Musa, kalau gitu, kalau nggak bisa itu jadi umatku, faja'alni min ummati Muhammad, kalau gitu jadikan saya umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Tapi kata Allah, la, terima saja takdirmu wahai Nabi Musa, umatmu adalah umat yang sekarang, dan umat Nabi Muhammad adalah umat Nabi Muhammad yang aku jadikan nanti. Jadi sampai Nabi Musa aja pengen jadi umat Nabi Muhammad, karena saking diberikan banyak kelebihan-kelebihan oleh Allah. Dari ibadah puasa, dari tadarus kita, 1 huruf dibalas 10 kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan, yudo'af al-hasanatu asru amsalihah ila sab'ati mi'ati dhifin, pahalanya 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Tapi ingat, kalau pahala kelipat gandaan gini, ini sifatnya fadilah ya, bukan untuk menggugurkan kewajiban yang lain. Maksudnya apa?
Dikumpulin itu pahala, ini 700, udah seminggu kali 7, berarti berapa tuh? Besoknya sholatnya perek katanya. Kenapa? Pahala saya udah banyak katanya. Nah, kalau bukan itu, jadi bukan untuk menggugurkan kewajiban. Kelebihan itu diberikan sebagai rahmat Allah ke umat Nabi Muhammad, paling tidak untuk menandingi atau menyaingi umat-umat terdahulu. Umat Nabi Musa ribuan tahun, Nabi Ibrahim ratusan tahun. Umurnya panjang, kesempatan berbuat baik juga panjang. Sudah masuk ya? Belum? 2 menit lagi. Ya, penutup. Jadi umat dulu umurnya panjang, kesempatan amal solehnya juga otomatis panjang. Nah, umat Nabi Muhammad, kata Nabi kan baina sab'in wasitin, antara 60 sampai 70. Lebih dari itu bonus lah. Nah, otomatis kesempatan beramal solehnya juga lebih dikit dibanding umat dahulu. Maka Allah berikanlah kelebihan-kelebihan. Allah berikanlah kelipat gandaan. Sholat kita 1 kali dibalas 10 kebaikan, 1 huruf tadarus kita dibalas 10 kebaikan. Nah, ini jangan sampai kita merugi, apalagi di bulan suci Ramadan kalau tidak kita tingkatkan. Nah, itu terakhir, sekali lagi atas nama pribadi dan lembaga saya mengucapkan selamat dan sukses atas launchingnya Koperasi Mentari Mart. Mudah-mudahan belanja kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi udah disampaikan sama ketua koperasi, mungkin kalau belanja di luar ada yang lebih murah dan yang lebih mahal juga ada, tapi yang beda kan belum tentu berkah kalau belanja di luar. Kalau belanja di sini tadi udah dibuka sama zikir, dibuka sama sholawat, dibuka lagi sama tadarus, insya Allah berkah. Dan sudah azan, kita baca bismillah dulu, kemudian kita batalkan, baru kita doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Zahaba zama'u wa btalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini penutup. Kenapa? Bukannya salah sih, teman, kurang tepat aja kadang kita. Karena kalau kita lihat redaksi doanya itu kan dibacanya pas kita udah batalin. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Kan belum buka, masa udah doa? Atau Allahumma zahaba zama'u, telah hilang dahagaku, wabtalatir uruqu, dan udah basah kerongkonganku, padahal belum batalin. Nah, makanya sunnahnya batalin cukup bismillah, habis itu baru doanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.